Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, berkat nikmat iman dan Islam serta maunahnya dari Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita berupa salat Jumat berjamaah di masjid yang penuh berkah. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak menjadi bekal kita untuk menghadap keharibaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan manusia adalah makhluk yang paling mulia. Walaqad karramna bani Adam. Allah menjadikan makhluk di seluruh macam-macam makhluk. Beraneka ragam adanya makhluk Allah, karena selain Allah adalah makhluk, Allah adalah Khalik. Manusia adalah paling mulia, manusia adalah paling terhormat. Bahkan Allah memberikan tugas utama di dunia ini sebagai Khalifatullah, menjadi wakil Allah untuk membangun bumi ini, untuk menegakkan kebenaran, melestarikan dari ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena keistimewaan manusia dibanding makhluk lainnya. Manusia adalah makhluk yang berakal, hayawanun natik, yang bisa berpikir, dan Allah memberikan sarana untuk mengembangkan pikiran kita. Bahkan bagian dari tujuan syariah adalah hifdzul aqli. Di antara tujuan syariah Allah turunkan di muka bumi adalah memelihara akal, karena dengan akal inilah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan, kemampuan untuk mengatur alam raya ini. Bahkan untuk mencari ilmu pun oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keistimewaan. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Orang yang belajar ilmu, menuntut ilmu Allah. Ilmu apa? Ilmu Allah. Apapun yang ada di muka bumi adalah ilmu Allah. Baik itu adalah ilmu syariah maupun ilmu umum, ilmu alam raya ini. Ilmu syariah menjadi ilmu yang fardhu ain, menjadi kewajiban individu kita untuk tahu tentang akidah kita, keyakinan kita kepada Allah, dan bagaimana implementasi akidah seperti sholat, puasa, haji adalah fardhu ain bagi kita, karena masing-masing kita wajib melaksanakan. Kemudian ilmu kemaslahatan bagi yang lain, seperti jalan, listrik, arsitektur dan seterusnya adalah fardu kifayah dari kita. Di antara kita harus ada yang mampu melaksanakan itu. Oleh karena itu, barang siapa yang mencari ilmu Allah, yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan untuk jalan ke sorga, menuju kepada kebaikan, bukan hanya di dunia, fid dunya hasanah, tapi juga fil akhirati hasanah. Oleh karena itu, ilmu bukan hanya untuk ilmu sendiri, tetapi ilmu adalah untuk kita semua, untuk bermanfaat kepada yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang bagaimana utamanya ilmu. Ayat yang pertama turun dalam Al-Qur'an adalah Iqra, membaca, karena pintu keilmuan, pintu intelektualitas kita adalah membaca. Apakah membaca teks-teks dari Allah Subhanahu wa taala, khabar-khabar shadiq, informasi-informasi yang valid dari Allah dan Rasulnya, atau kita melihat dari apa yang fenomena kita lihat dari panca indera kita, atau kita memikirkan rasionalitas kita untuk menemukan sebuah kebenaran adalah ilmu. Oleh karena itu, Iqra adalah perintah di dalam Islam. Maka Islam tidak bisa dibenturkan dengan keilmuan. Bahkan Islam mengajarkan, di samping keyakinan adalah pengetahuan, adalah ilmunya. Orang yang belajar ilmu tanpa Islam seringkali terjepit pada kesesatan, tanpa akidahnya, tanpa agamanya. Orang yang meyakini agama tanpa ilmu seringkali adanya kefanatikan, fanatik buta.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyambungkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membacalah dengan menyebut nama Allah. Seringkali orang yang belajar hukum kadang-kadang menjadi hukuman. Mungkin juga adalah orang yang belajar ilmu ekonomi tapi memelaratkan. Mungkin juga ada orang yang belajar IT bukan memudahkan tapi menyulitkan, manakala ilmunya tidak dibarengi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika kita dilandasi dengan iman, maka ilmu yang kita pakai, ilmu yang kita raih adalah untuk memberikan manfaat kepada orang lain dari ilmu yang kita punya itu. Oleh karena itu, ketika kita belajar ilmu sebenarnya adalah menuntut kita menjadi manusia yang sebenarnya, menjadi manusia yang sejati. Jamaah Jumat rahimakumullah, ilmu itu sendiri tidak cukup hanya ilmu adalah untuk ilmu. Bahkan barangkali tidak cukup ilmu hanya untuk mengajarkan, tetapi ilmu adalah untuk diamalkan. Oleh karena itu Al-Ghazali menyebutkan dengan ilustrasi yang sungguh memberikan kesan pada kita, al-ilmu bila amalin jununun wal amalu bila ilmin la yakun. Orang yang punya ilmu tapi tidak bisa mengamalkan ilmunya itu bagaikan orang-orang yang gila, orang yang tak waras. Kenapa? Punya ilmu tapi tidak bisa mengimplementasikan ilmunya. Oleh karena itu, apapun yang kita punya dari ilmu kita dituntut untuk mengamalkan selain kita mengajarkan. Makanya khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahun nas. Kalau kita belajar Al-Quran adalah orang yang terbaik dan mengajarkan kepada yang lain. Tapi saat yang bersamaan adalah kita mengamalkan kepada apa yang bisa kita lakukan. Tetapi al-amalu bila ilmin la yakun. Orang yang bekerja tanpa dilandasi ilmu itu tak pernah terwujud, tak akan pernah menjadi kebaikan. Ibadah pun tanpa ilmu itu akan malah menjadi kerusakan. Mungkin juga orang punya ilmu tapi tidak mengamalkan, mungkin tak akan pernah ada yang bisa kita lakukan untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidak ada menjadi ada, dari mati menjadi hidup, kemudian mati kembali. Apa yang akan kita tanyakan di hadapan Allah? Ayyukum ahsanu amala. Apa perbuatan kita yang paling baik? Bukan semata-mata karena ilmunya yang paling banyak, tapi tidak semata-mata karena amalnya paling banyak, tetapi amalnya yang baik adalah amal yang banyak dan dilandasi dengan ilmu. Bahkan dalam kehidupan ini seringkali kontraproduktif. Orang yang beramal tanpa ilmu akan menjadi kesesatan, mungkin kesalahan dan keliruan. Begitu juga orang yang berilmu tanpa amal, dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Ruslan memberikan ilustrasi lebih ekstrim tentang orang berilmu tanpa amal. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang berilmu, apalagi yang tahu tentang ilmu-ilmu syariah, kewajiban-kewajiban dan melaksanakan dalam kewajiban beragama tapi tidak dilaksanakan, mu'adzabun min qabli ubadil wasan, dia akan disiksa sebelum orang-orang penyembah berhala, orang-orang yang tidak tahu itu disiksa. Kenapa? Ada tanggung jawab dari keilmuannya itu. Oleh karena itu, jemaah Jumat rahimakumullah, ilmu dan amal adalah satu kesatuan. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tak berbuah, tak beri manfaat lebih banyak kepada kita semua. Tetapi ada yang lebih esensi dari situ, untuk menjadi amal yang ahsan, yang lebih baik, manakala amal kita semata-mata dipersembahkan untuk mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita berilmu hanya untuk biar diketahui orang berilmu, maka itu adalah menjadi sebuah kesesatan. Atau kita membaca Quran pun agar dikatakan sebagai pembaca atau penghafal Al-Quran bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak menjadi kebaikan dari penghafal Al-Quran itu. Oleh karena itu landasan dari ilmu dan amal kita adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang kita dedikasikan di hidup yang singkat ini, a'maru ummati baina sittin wa sab'in, umur umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70 tahun. Wa qallaman jawaza dzalik, sedikit dari umat Nabi Muhammad yang umurnya melebihi 70 tahun. Oleh karena itu yang kita tanya nanti adalah amal kita, tentu amal yang dilandasi oleh ilmu, tentu amal dan ilmu yang kita dedikasikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah singkat dapat mengingatkan kita bahwa apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita pikirkan adalah ma qaddamu wa asharahum wa kullu syai'in hasainahu fi imamin mubin.
bahwa apa yang bisa kita tinggalkan sebagai sedekah jariyah, amal jariyah, legasi kita dalam kehidupan bagi generasi berikutnya, kemudian apa yang menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, amal-amal baik apa yang bisa kita pertanggungjawabkan dari umur kita, kesehatan kita, dan dari tindakan-tindakan kita di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dibimbing ke jalan yang baik, diberikan kemampuan melihat yang benar adalah yang benar dan mampu melakukannya, bisa melihat yang salah, yang batil adalah batil dan mampu meninggalkannya, dan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas karena untuk mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalami kalamullahu malikil alam. Wallahu taala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihal ghurab. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbati bi qudsi. Faqala ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima fajibu ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihi hadakum. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa anna wanhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma adfa'na al ghala'a wal bala'a wal waba'a wal riba wal fahsya wal munkar wa suyuf al mukhtalifata wa syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassa wa an buldanil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innahu ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa dhul 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la tu'llahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha